Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan berbicara tentang manajemen strategi. Bahasan kali ini spesifik tentang proses manajemen strategi yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu menentukan misi, melakukan analisis lingkungan, memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi, dan audit strategi. Kali ini kita akan melakukan pembahasan tahapan keempat, di mana sebelumnya kita sudah memiliki bahasan tentang menentukan misi, analisis, formulasi, ada 2 bahasan, dan kali ini kita berbicara tentang implementasi strategi. Implementasi strategi ini diperlukan karena kesuksesan dari implementasi strategi itu akan membawa atau menentukan apakah organisasi mampu mencapai tujuan atau tidak. Dan untuk mencapai kesuksesan itu, kita bisa melakukan pendekatan yang kita singkat dengan SIBUK, yaitu yang terdiri dari struktur, imbalan, budaya, dan kepemimpinan. Salah satu model yang dapat digunakan untuk pendekatan ini adalah kerangka kerja 7S McKinsey. 7S McKinsey ini dikembangkan oleh Tom Peters dan Robert Waterman tahun 1980, di mana 2 orang ini merupakan konsultan yang bekerja di perusahaan konsultan McKinsey & Company. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan, memeriksa kemungkinan efek perubahan dalam organisasi yang terjadi di masa yang akan datang, menyesuaikan proses dan departementasi selama atau ketika terjadi perubahan, misalnya merger dan akuisisi. Selain itu juga menentukan cara terbaik untuk menerapkan strategi yang diusulkan. Sesuai dengan namanya 7S, di sini ada 7 elemen atau 7S yang memiliki unsur-unsur saling tergantung satu sama lain, sehingga perubahan dalam satu unsur mempengaruhi unsur lainnya. Nah, 7S McKinsey ini dimaksudkan supaya organisasi dapat tetap berkinerja dengan baik walaupun terjadi perubahan seperti restrukturisasi, proses baru, sistem baru, perubahan kepemimpinan, merger, dan perubahan-perubahan yang lainnya. Kerangka kerja dari 7S McKinsey ini dibagi menjadi 2, yaitu yang diterapkan secara keras atau disebut elemen keras, dan elemen soft atau lunak. Ada 3 elemen yang termasuk dalam kategori hard atau elemen keras. Kenapa dimasukkan dalam elemen hard? Karena hal-hal ini relatif bisa dilakukan oleh organisasi, lebih mudah untuk ditentukan, lebih mudah diidentifikasi, walaupun membutuhkan pemikiran matang dan proses yang panjang, sehingga manajemen dapat langsung mempengaruhinya. Di sini ada 3 S yang hard, yaitu yang pertama strategi, yaitu rencana yang dirancang untuk mempertahankan dan membangun keunggulan bersaing dalam persaingan.
Strategi ini sudah dibahas di bahasan sebelumnya ketika memformulasikan strategi. Sehingga untuk mendapatkan strategi yang tepat itu dalam mengeksplorasinya, kita bisa mempertanyakan beberapa hal. Pertama, bisa juga tanyakan apa strategi kita yang sudah kita formulasikan sebelumnya. Yang kedua, bagaimana niat dari organisasi itu mencapai tujuannya. Yang ketiga, bagaimana organisasi mengatasi tekanan persaingan. Yang keempat, bagaimana organisasi menangani perubahan permintaan pelanggan. Yang kelima, bagaimana strategi itu disesuaikan dengan isu-isu lingkungan. Elemen S yang pertama. Elemen S yang kedua yang masih dalam kategori hard, yaitu struktur. Yaitu cara organisasi terstruktur, bentuk dari organisasi, sehingga akan terlihat siapa melapor kepada siapa. Struktur ini bisa dijadikan satu model, yaitu bisa di dalam bentuk bagan atau struktur organisasi dengan garis pelaporan antar lini. Untuk mengeksplorasi struktur ini bisa dilakukan dengan pertanyaan bagaimana perusahaan atau tim itu dibagi dalam struktur tersebut. Apa hierarki yang ada dalam strategi perusahaan? Bagaimana berbagai departemen mengkoordinasikan kegiatannya? Bagaimana anggota tim mengatur dan menyesuaikan dirinya? Apakah pengambilan keputusan dan pengendalian tersentralisasi atau terdesentralisasi? Sehingga ini sebenarnya menentukan apa yang seharusnya dilakukan perusahaan. Apakah memang seperti itu? Dan eksplorasi tentang struktur ini yang terakhir adalah menentukan jalur komunikasi, mau eksplisit maupun implisit. Elemen hard yang ketiga adalah sistem. Sistem adalah kegiatan sehari-hari dan prosedur yang melibatkan anggota organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini sistem bisa berupa banyak hal seperti sistem imbalan, sistem informasi, proses formal, dan seterusnya. Sehingga untuk mengeksplorasi sistem dalam organisasi itu bisa dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Pertama, apakah sistem utama yang menjalankan organisasi dalam hal sistem keuangan, SDM, pemasaran, operasional, komunikasi, dan penyimpanan dokumen? Jadi harus ada jawaban terhadap itu. Siapa sebenarnya atau sistem utama apa yang dipakai dalam menjalankan organisasi? Pertanyaan yang bisa dilakukan untuk mengeksplor yang kedua tentang sistem adalah di mana kontrol dilakukan dan bagaimana kontrol dipantau serta dievaluasi. Yang berikutnya, apa aturan internal dan proses yang dilakukan tim untuk terus memastikan bahwa segalanya tetap berada di jalur yang benar. Itulah 3 S yang kelompok pertama yang hard. Yang kedua, ada 4 elemen S yang kategori soft, yang lebih sulit untuk dijelaskan karena tidak nyata, lebih banyak dipengaruhi oleh budaya. Yang pertama, yaitu atau keempat dari 7S, yaitu share value. Share value atau superordinate goals, yaitu nilai inti, nilai bersama dari organisasi yang dibuktikan dalam budaya dan etos kerja perusahaan. Untuk mengeksplorasi ini, kita bisa menjawab pertanyaan, apa nilai inti dari organisasi tersebut?
apa budaya perusahaan atau budaya tim atau budaya anggota organisasinya. Seberapa kuat nilai-nilai inti tersebut dalam organisasi. Bisa juga menjawab pertanyaan, apakah nilai fundamental yang dibangun oleh perusahaan tim sebenarnya. Jadi harus menentukan apa sebenarnya nilai-nilai yang dianut dalam organisasi. S yang kedua dalam kategori soft atau S kelima dari 7 7S yaitu style. Di sini menjelaskan tentang gaya kepemimpinan yang diadopsi. Sehingga pertanyaan untuk mengeksplorasi ini bisa bagaimana partisipasi apakah sebagai gaya kepemimpinan dalam organisasi atau bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi pertanyaan utamanya adalah bagaimana gaya manajemen kepemimpinan itu dalam organisasi. Sehingga kita harus mengeksplor bagaimana gaya kepemimpinannya. Yang kedua, seberapa efektif kepemimpinan yang ada. Yang ketiga, apakah karyawan atau anggota tim cenderung bersaing atau kerjasama. Yang berikutnya, apakah ada tim utama yang sangat berfungsi dalam organisasi atau mereka hanya membentuk beberapa kelompok saja. Pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa digunakan untuk mengeksplor tentang style kepemimpinan. Yang berikutnya, yang ketiga dari soft atau S ke-6 dari 7S yaitu staff. Di sini akan mengurai tentang karyawan dan kemampuannya. Sehingga untuk mengeksplorasi ini kita harus menjawab pertanyaan misalnya apakah posisi atau spesialisasi yang dibutuhkan dalam sebuah tim. Staf yang bagaimana sih sebenarnya yang dibutuhkan? Apa posisi-posisi yang harus diisi? Apakah ada kesenjangan pada kompetensi yang dibutuhkan? Oke, berkaitan dengan staf. Yang berikutnya ada skills atau 7S yang ketujuh. S yang ketujuh yaitu skill, keterampilan dan kompetensi karyawan yang bekerja untuk organisasi. Ini bisa dieksplorasi dengan menjawab pertanyaan apa saja keterampilan terpenting yang dibutuhkan dalam organisasi. Apa ada kesenjangan keterampilan? Apa yang diketahui perusahaan atau tim? Maksud saya, apa yang seharusnya diketahui perusahaan atau tim supaya dapat melakukan tugas dengan baik? Apakah para anggota tim atau anggota organisasi yang ada saat ini memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaannya? Apakah sudah atau belum? Dan bagaimana keterampilan dipantau dan dinilai? Nah, jawaban pertanyaan-pertanyaan untuk mengeksplorasi masing-masing dari kegiatan yang ada itu harus memperhatikan elemen-elemen yang lain. Karena seperti sudah disebutkan sebelumnya, kita katakan bahwa dalam 7S McKinsey ini, unsur-unsur yang ada dalam 7S itu saling tergantung satu sama lain. Sehingga satu perubahan yang terjadi dalam unsur S akan mempengaruhi unsur yang lainnya. Misalnya strategi. Ketika kita sudah memformulasikan strategi, nanti berdampak kepada strukturnya. Strategi yang ditetapkan akan berdampak pada struktur. Demikian juga strategi dapat mempengaruhi sistem yang ditetapkan. Strategi yang bagaimana akan diikuti dengan sistem yang ada.
Strategi juga akan mempengaruhi share value. Strategi yang ada dapat mempengaruhi share value-nya. Bagaimana organisasi itu melaksanakan kegiatannya, apa yang dianut nilainya, itu juga kan tergantung strategi. Yang berikutnya, strategi juga akan mempengaruhi kepemimpinan yang tepat. Strateginya bagaimana akan menentukan bagaimana gaya kepemimpinan dan tindakan yang harus dilakukan. Selain itu, strategi nanti akan menentukan staf-staf yang diperlukan untuk mendukung strategi itu dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Demikian juga skill. Dengan strategi yang berubah misalnya, maka skill perlu disesuaikan dengan strateginya. Struktur sama juga. Ketika strategi akan mempengaruhi struktur, struktur itu sendiri, perubahan struktur akan merubah tentang sistemnya. Struktur akan merubah share value, struktur dapat merubah style, gaya kepemimpinannya, struktur dapat merubah staf yang harus ada di sana, harus di komposisinya, dan sebagainya. Dan struktur yang ada akan mempengaruhi apa saja keterampilan yang diperlukan. Demikian juga strategi akan dapat menentukan strukturnya bagaimana. Struktur itu sendiri akan merubah sistem, sehingga sistem dapat mempengaruhi share value. Dengan sistem yang berubah, bisa jadi share value-nya berubah. Dengan sistem yang ada diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda. Dengan sistem yang berubah dapat merubah staf-staf yang diperlukan. Demikian juga dengan sistem yang berubah misalnya akan dapat merubah keterampilan yang akan diperlukan. Di sistem itu sendiri nanti akan mengarah kepada share value. Share value itu sendiri terjadi karena faktor-faktor hard yang ada, yaitu strategi, struktur, sistem, yang nantinya share value itu akan dapat mempengaruhi style, gaya kepemimpinan. Nilai yang dianut dalam organisasi dapat merubah kepemimpinannya. Demikian juga share value dapat merubah staff, dapat merubah skill. Di pihak lain, style juga akan bisa merubah atau mempengaruhi hal yang lain. Style itu dipengaruhi oleh berbagai macam, baik hard maupun soft, khususnya tentang share value. Kepemimpinan itu akan mempengaruhi staff dan kepemimpinan akan mempengaruhi apa yang dibutuhkan keterampilannya dalam organisasi. Yang berikutnya, keberadaan staff, perubahan staff karena kepemimpinan yang berubah, maka perubahan staf itu sendiri dapat mempengaruhi keterampilan yang harus disediakan. Dengan bergesernya staf, maka akan bergeser keterampilan yang diperlukan. Nah, ada satu hal yang menarik di sini, bahwa share value itu diletakkan di tengah model. Hal ini menunjukkan bahwa pada model 7S McKinsey menekankan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan pusat pengembangan semua elemen penting lainnya. Jadi share value itu menjadi satu pusat pengembangan dari yang lainnya. Karena apa? Ini hal yang menarik di mana strategi, struktur, sistem, style, staff, dan skill semua berasal dari pernyataan mengapa organisasi dibentuk pada awalnya dan apa tujuan pendiriannya. Visi awal pembentukan organisasi atau perusahaan berasal dari nilai pendirinya. Sehingga seiring dengan perubahan nilai, maka semua elemen juga berubah. Hal ini menunjukkan bahwa share value itu di satu sisi atau nilai-nilai yang dianut organisasi, nilai intinya mungkin sama, tetapi dapat juga mengalami pergeseran. Karena apa? Karena adanya perubahan strategi, struktur, sistem, style, staff, atau skill.
Demikian juga share value yang ada dalam organisasi juga akan dapat menentukan atau membatasi atau bahkan merubah strategi, struktur, sistem, style, staff, dan skill. Jadi menariknya di situ karena share value ada di tengah. Kemudian 7S sebagai landasan dalam implementasi strategi ini lebih tertuju kepada yang namanya sibuk atau lebih tertuju pada 4 elemen dasarnya. Karena 3 elemen yang lain itu menjadi patokan, 3 elemen yang lain juga bisa menjadi salah satu hal yang dipengaruhi oleh keempat elemen ini. Khususnya tentang strategi. Strategi itu membutuhkan proses yang panjang, di mana untuk mencapai strategi yang ada diperlukan tahapan-tahapan proses manajemen strategi, yaitu misi. Dimulai dari misi, terus lakukan analisis lingkungan, terus ada formulasi strategi. Nah, ketika strategi sudah ditetapkan, yang tentunya dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam organisasi, maka 4 elemen yaitu struktur, sistem, share value, style menjadi kunci dalam penerapan strategi atau implementasi strategi. Kita mulai dari yang pertama, struktur. Struktur adalah atau struktur organisasi adalah konfigurasi peran formal, prosedur, tata kelola, mekanisme pengendalian, kewenangan, dan proses pengambilan kebijakan dalam organisasi. Kalau kita kembalikan kepada pendekatan konvensional, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau bentuk dari struktur organisasi, pendekatannya ke sana. Yang pertama ada struktur sederhana, di mana pemilik perusahaan bertindak merangkap sebagai manajer dan membuat hampir semua keputusan perusahaan. Sifatnya informal, koordinasi tugas dilaksanakan dengan pengawasan langsung. Dengan struktur sederhana ini, maka pengambilan keputusan tersentralisasi, spesifikasi pada tugas-tugas kecil, sedikit kebijakan dan aturan, evaluasi dan sistem imbalannya akan bersifat informal. Jadi struktur ini nanti berdampak kepada hal yang lain. Secara langsung sistem imbalan, share value, style, tetapi bisa juga akan berdampak pada scale dan staff secara tidak langsung. Terus ada juga struktur fungsional, di mana organisasi dengan produk jasa tunggal atau lini produk terbatas, spesialisasi didasarkan pada produk pelanggan teknologi. Ini strukturnya biasanya struktur fungsional. Terus ada struktur organisasi geografis, yaitu organisasi yang memproduksi, menyediakan, menjual produk jasa ke daerah geografis yang berbeda-beda. Perbedaan antar bangsa menunjukkan perbedaan undang-undang, adat, kebiasaan, ekonomi, kebutuhan konsumen, barang konsumen, dan seterusnya. Ini biasanya diterapkan ketika kondisinya yang demikian, sehingga perlu ada struktur geografis. Kemudian ada struktur divisional. Struktur ini tepat dipakai ketika organisasi terorganisasi pada produk, proyek, pasar, di mana masing-masing divisi mempunyai spesialis yang berbeda dari divisi yang lainnya. Struktur divisional ini menekankan pada kesatuan unit otonom yang diatur oleh kantor pusat korporat. Terdapat perbedaan strategi dan kontrol operasi antar divisi, di mana kinerja diukur berdasarkan return dan pertumbuhan penjualan. Yang berikutnya ada pilihan struktur, yaitu struktur strategi bisnis unit. Struktur ini biasanya diterapkan pada organisasi yang berdasarkan pada segmen produk pasar
yang dilayani, sehingga organisasi dapat memusatkan perhatian pada berbagai komponen bisnisnya. Struktur SBU ini atau Strategic Business Unit memungkinkan organisasi menambah lapisan manajemen untuk memperbaiki implementasi strategi, mendorong sinergi, dan mendapatkan pengendalian yang lebih baik atas kepentingan berbagai bisnis perusahaan. Yang berikutnya ada struktur matriks. Struktur ini merupakan gabungan dari struktur fungsional dan divisional. Hal ini biasanya diterapkan untuk perusahaan multinasional yang mengkombinasikan dimensi produk dan unit geografis, di mana manajer produk bertanggung jawab global untuk pengembangan, manufaktur, distribusi pada bawahannya, sedangkan manajer wilayah bertanggung jawab atas keuntungan bisnis pada wilayahnya masing-masing. Berbagai macam bentuk struktur organisasi yang bisa dipakai itu bisa kita lihat dalam berbagai macam teori, mungkin di tentang bahasan tentang bisnis. Di sana ada bahasan tentang struktur organisasi. Karena struktur adalah desain organisasi di mana strategi dapat dilaksanakan, maka perubahan dalam strategi organisasi dapat menyebabkan masalah administrasi baru yang pada gilirannya akan merubah atau membutuhkan struktur yang baru atau perlu strukturnya diperbaiki untuk keberhasilan melaksanakan strategi. Oleh karena itu, menurut Chandlers, dikatakan bahwa struktur organisasi mengikuti strategi organisasi. Kalau kita lihat di sini bahwa struktur itu mengikuti strategi atau structures follow strategy atau strategy first then struktur. Dari situ jelas terlihat bahwa struktur yang akan dipilih itu tergantung dari strategi apa yang ditetapkan. Jadi menentukan strategi dulu, baru strukturnya disesuaikan. Nah, perubahan struktur dan strategi disebabkan karena apa? Karena perubahan ukuran perusahaan, bisa juga karena diversifikasi produk, ada diversifikasi pasar, ada perluasan area geografis dan strukturnya, dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat ketika melakukan perubahan struktur organisasi. Yaitu pertama, menyamakan organisasi atau mengikuti atau menyelaraskan dengan arah strateginya. Jelas. Struktur mengikuti strategi yang pertama. Yang kedua, struktur yang dipilih itu harus dipastikan dapat atau memungkinkan adanya definisi jelas mengenai peran dan tanggung jawab siapa yang ada di struktur tersebut. Di struktur itu juga harus tergambar atau menjelaskan siapa memutuskan apa. Di struktur juga memungkinkan akuntabilitas yang jelas. Terus dalam struktur itu dipastikan bahwa nantinya dapat meminimalkan lepas tanggung jawab yang menciptakan kebingungan tentang siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Terus yang berikutnya, ketika menentukan struktur, kriterianya harus menarik orang-orang yang paling perlu saling bekerja sama. Terus arus informasi mengalir terbatas pada mereka yang membutuhkannya. Struktur harus dapat menciptakan rentang kendali yang dapat dikelola. Dan struktur itu harus menjelaskan saluran komunikasi lintas batas yang informal. Yang kedua, dalam sistem ini bisa melalui pendekatan sistem imbalan.
Imbalan atau kompensasi, yaitu semua bentuk pembayaran atau hadiah yang diberikan kepada anggota organisasi dan berasal dari pelaksanaan tugas anggota organisasi tersebut. Bisa dalam bentuk pembayaran langsung, seperti upah, gaji, insentif, komisi, bonus, atau pembayaran tidak langsung, misalnya tunjangan, asuransi, liburan, dan sebagainya. Tentu saja ketika kita menetapkan imbalan, sistem imbalan kita tidak bisa berdiri sendiri karena ada hal lain yang dapat mempengaruhinya seperti legal atau hukum yang berlaku. Adanya serikat pekerja, kebijakan perusahaan, dan juga tidak bisa meninggalkan dari prinsip keadilan. Modelnya berbagai macam model penggajian, bisa berbasis kompetensi atau pengetahuan atau keterampilan, di mana penekanan dari sistem penggajian berbasis kompetensi adalah mendorong karyawan untuk bekerja dengan memotivasi sendiri, mengorganisir pekerjaan dalam tim, mendorong anggota tim untuk bebas melakukan rotasi pekerjaan dalam satu tim. Oleh karena itu, organisasi membayar untuk keahlian, pengetahuan, dan kompetensi dibandingkan hanya didasarkan pada apa yang terjadi selama ini, sistem penggajian tradisional. Sistem imbalan ini dapat memotivasi pelaksanaan strategi karena imbalan bertujuan untuk menghargai prestasi individu. Sehingga dalam menentukan sistem imbalan harus memperhatikan efektivitasnya, di mana sistem imbalan yang efektif haruslah mengaitkan tindakan dan sasaran individual dan unit organisasi dengan sasaran dan kebutuhan strategi perusahaan. Sistem imbalan yang didasarkan pada prestasi jangka pendek, misalnya laba jangka pendek, profitabilitas, dapat menghasilkan tindakan dan keputusan yang sebenarnya justru merugikan posisi jangka panjang perusahaan. Investasi manusia, waktu, uang, saluran distribusi, pasar, dan sebagainya. Karena apa? Karena sistem imbalan yang berorientasi pada laba atau jangka pendek itu memiliki kelemahan karena berpandangan mundur, di mana hasil yang dilaporkan mencerminkan kejadian yang sudah atau kejadian strategi di masa yang lalu. Yang jelas fokusnya jangka pendek. Sehingga keuntungan dan kerugian strategik di masa mendatang tidak dipertimbangkan karena hanya didasarkan pada metode akuntansi. Tentu saja karena dasarnya ada masa lalu, maka dengan model sistem imbalan yang berorientasi laba itu tidak menyiapkan masa depan karena investasi waktu, uang, dan manusia dalam strategi mendatang dapat mengurangi imbalan yang diterima pada saat ini. Oleh karena itu, dalam hal yang kaitannya dengan implementasi dalam bentuk sistem imbalan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sistem imbalan yang efektif, yaitu yang pertama, mengaitkan imbalan dengan rencana strategik. Kedua, menggunakan insentif sebagai variabel kompensasi di mana gaji dasarnya rendah, tetapi kesempatan mendapatkan bonus tidak terbatas atau nyaris tidak terbatas. Tiga, terkait dengan pekerjaan dan hasil yang memang menjadi kendali orang tersebut, menjadi pertimbangan dalam menentukan imbalan. Yang keempat, sistem imbalan harus berdasar prestasi dan peran bagi keberhasilan organisasi, bukan hanya berdasarkan posisi dalam hierarki. Yang kelima, imbalan bagi setiap anggota
itu peka terhadap perbedaan antara bagian atas dan bagian bawah organisasi. Sehingga dalam menetapkan imbalan harus adil, akurat, informatif. Yaitu pengukuran yang akurat terhadap hasil, pertimbangan waktu, dan jumlah yang harus dibayarkan itu harus adil. Yang berikutnya, sistem imbalan itu hendaknya royal bisa berhasil, imbalan yang minimal jika tidak berhasil. Artinya disesuaikan dengan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas anggota organisasi. Yang berikutnya juga sistem imbalan yang efektif itu harus memperhatikan nilai lingkungan yang menyenangkan dan motivasi seperti tambahan tanggung jawab, otonomi, partisipasi pengambilan keputusan, pengakuan, dan kesempatan untuk tumbuh. Dan yang terakhir, dalam penentuan sistem imbalan harus terbuka bahwa sistem itu dapat berubah. Unsur yang ketiga, implementasi strategik, yaitu share value di sini didekatkan kepada budaya organisasi, yaitu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lain. Sistem makna bersama ini merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi. Dalam budaya ini ada yang budaya inti, ada yang namanya subbudaya. Budaya inti adalah budaya dominan yang mengungkapkan nilai-nilai utama yang dianut secara bersama oleh mayoritas anggota organisasi. Nilai inti bisa juga dikatakan sebagai nilai pokok atau nilai dominan yang diterima oleh semua atau sebagian besar anggota organisasi. Sedangkan subbudaya adalah budaya kecil di dalam organisasi yang didefinisikan menurut perancangan departemen dan pemisahan geografis. Di mana sub-subbudaya ini banyak sekali tergantung dari bagaimana struktur dalam organisasi itu. Karena budaya merupakan sekumpulan asumsi penting yang dianut oleh semua anggota organisasi, itu seringkali budaya itu tidak diungkapkan secara eksplisit. Karena budaya organisasi merupakan tema yang tidak berwujud tetapi selalu ada dalam organisasi, di mana budaya itu memberi arah, makna, dan dasar bertindak bagi setiap anggota organisasi. Makin kuat sebuah budaya dalam organisasi, makin terarah budaya tersebut kepada pelanggan pasar, bahkan makin jarang menggunakan manual prosedur rinci sebagai norma dalam organisasi, maka akan semakin kuat pula budaya itu mempengaruhi elemen-elemen yang lainnya. Kalau kita lihat dari apa yang sudah kita uraikan sebelumnya, maka kandungan budaya organisasi bisa berasal dari berbagai macam hal. Bisa berasal dari pengaruh lingkungan bisnis dan industri, bisa berasal dari pengalaman nasional, regional, etnik, agama, pekerjaan, profesi, dari para pendiri, pemimpin, dan karyawan yang ada di organisasi tersebut. Budaya organisasi juga berasal dari pengalaman aktual yang dijumpai karyawan di organisasi ketika mencari permasalahan yang dihadapi. Budaya menjadi hal yang penting karena menjadi tapal batas, artinya budaya menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya memberi identitas kepada anggota organisasinya. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan pribadi anggota organisasi.
Budaya dapat meningkatkan kemantapan sistem sosial karena budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat mengenai apa yang harus dikatakan atau yang harus dilakukan oleh anggota organisasi. Budaya juga merupakan mekanisme pembuat makna dan mekanisme pengendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Atau dengan kata lain, budaya mendefinisikan aturan permainan. Ada 7 karakteristik dari budaya, yaitu inovasi dan pengambilan risiko, perhatian terhadap detail, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, kemantapan, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo atau bukan pertumbuhan. Berdasarkan tingkat perubahan pada faktor organisasi penting yang diperlukan untuk implementasi strategi baru dan kesesuaian potensial dari perubahan strategi dengan budaya yang ada 4 strategi yang dapat ditempuh dalam perusahaan. Yaitu yang pertama, kaitkan perubahan dengan misi dan norma organisasi. Yang kedua, memaksimalkan sinergi. Yang ketiga, memanajemeni berdasarkan budaya dan melakukan reformulasi strategi. Bagaimana memanajemeni hubungan strategi dan budaya? Nanti kita bahas setelah kita berbicara tentang elemen yang keempat dari implementasi strategi, yaitu setelah struktur, imbalan, budaya, yang terakhir adalah style atau kepemimpinan. Kepemimpinan bisa diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Sehingga kepemimpinan juga menyangkut tentang penanganan perubahan. Karena pemimpin dapat menetapkan arah dengan menyusun suatu visi masa depan, menyatukan anggota organisasi dengan mengkomunikasikan visi yang ada dan mengilhami agar anggota organisasi mampu mengatasi rintangan-rintangan. Ada berbagai macam bentuk bahasan tentang kepemimpinan secara teoritis, misalnya yang diungkap oleh Robin bahwa perilaku kepemimpinan efektif ada berbagai macam, yaitu perilaku yang berorientasi pada produk atau tugas, perilaku yang berorientasi pada karyawan atau hubungan relation oriented, ada perilaku yang berorientasi pada pengembangan, ada perilaku yang partisipatif atau partisipatif leadership. Jadi ada 4 perilaku kepemimpinan yang efektif tersebut. Masing-masing memiliki banyak hal penjelasannya dari masing-masing. Misalnya perilaku berorientasi pada produksi atau tugas, task oriented, menekankan pada aspek teknis tugas tertentu. Perhatian utamanya pada penyelesaian tugas kelompok dan anggota kelompok merupakan alat untuk mencapai tujuan atau hasil akhir. Kemudian yang berorientasi pada hubungan itu biasanya menekankan pada hubungan antar pribadi. Mereka yang secara pribadi berminat pada kebutuhan bawahan dan menerima perbedaan individu di antara anggotanya. Sedangkan kepemimpinan yang memiliki perilaku berorientasi pada pengembangan, ini biasanya pemimpin yang menghargai eksperimentasi, mencari ide atau gagasan baru, serta menciptakan dan mengimplementasikan perubahan. Dalam hal ini, pemimpin itu mendorong cara-cara baru untuk menyelesaikan sesuatu, menciptakan pendekatan baru terhadap permasalahan, dan mendorong anggota untuk memulai kegiatan baru. Yang keempat ada partisipatif leadership. Yang dalam bentuk kepemimpinan yang seperti ini, perilaku yang partisipatif,
pimpinan itu lebih banyak menggunakan supervisi kelompok daripada mengawasi tiap bawahan secara terpisah. Sehingga pemimpin dengan tipe partisipatif itu seringkali mendorong rapat-rapat kelompok, memfasilitasi partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi, mendorong kerjasama, dan memfasilitasi resolusi konflik. Selain itu, juga ada pendekatan baru dalam kepemimpinan yang kita bisa dasarkan pada teori kontingensi. Ada beberapa yang mengemukakan hal ini. Yang pertama yang dikemukakan oleh Fiedler atau model Fiedler, yang menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada penyesuaian yang tepat antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahan dan tingkat di mana situasi tertentu memberikan kendali dan pengaruh pemimpin itu. Bagaimana tentang dimensi yang ada bisa kita pelajari pada budaya organisasi atau di perilaku organisasi. Yang kedua masih dalam pendekatan kontingensi itu dikemukakan oleh Hersey Blanchard, teori situasi dari Hersey Blanchard, yaitu teori kepemimpinan situasional yang berfokus pada kesiapan pengikut sejauh mana orang-orang mempunyai kemampuan dan kesediaan untuk menyelesaikan tugas. Sehingga ini bisa berbentuk mulai dari sangat direktif sampai dengan yang sangat bebas. Yang berikutnya ada teori kontingensi, yaitu teori pertukaran pemimpin anggota, leader member exchange atau teori LMX. Para pemimpin menciptakan kelompok dalam dan kelompok luar, dan bawahan dengan status kelompok dalam akan berkinerja lebih tinggi, memiliki tingkat pengunduran diri lebih rendah, dan tingkat kepuasan yang kerja yang lebih tinggi. Ini terjadi karena tekanan waktu para pemimpin bangun hubungan yang istimewa dengan kelompok kecil bawahan mereka yang memiliki sikap dan karakteristik pribadi yang serupa dengan pemimpinnya, atau mempunyai tingkat kompetensi lebih tinggi daripada anggota kelompok luar. Pendekatan kontingensi kepemimpinan yang berikutnya adalah model jalur sasaran atau path goal theory, dikembangkan oleh Robert House, yang menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah mendampingi pengikut dalam meraih sasaran mereka dan memberikan pengarahan dan atau dukungan yang perlu untuk menjamin sasaran mereka selaras dengan sasaran keseluruhan kelompok atau organisasi. Yang berikutnya ada yang model partisipatif, yaitu model partisipasi pemimpin, dikembangkan oleh Victor Virum dan Philip Hutton, yang menyatakan bahwa perilaku kepemimpinan berhubungan dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Teori ini memberikan serangkaian aturan untuk menentukan bentuk dan banyaknya pengambilan partisipatif dalam situasi yang berbeda. Struktur tugas mempunyai tuntutan yang berubah-ubah untuk kegiatan rutin dan non-rutin, sehingga perilaku kepemimpinan harus menyesuaikan diri agar dapat mencerminkan struktur tugas. Selain pendekatan kontingensi di kepemimpinan ini sendiri, ada beberapa tipe kepemimpinan lain yang berkembang, yaitu ada kepemimpinan karismatik, yaitu jenis kepemimpinan yang dipandang oleh para pengikut sebagai suatu sikap heroik atau gaya kepemimpinan yang luar biasa. Biasanya yang dipandang adalah tentang pemimpin itu memiliki visi, bersedia mengambil risiko pribadi, sensitif terhadap kebutuhan bawahan, dan memiliki perilaku yang luar biasa. Ada juga yang kedua, yaitu kepemimpinan transaksional, di mana pemimpin yang membimbing dan memotivasi para pengikut mereka pada arah tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka. Biasanya kepemimpinan transaksional ini memiliki karakteristik adanya penghargaan bersyarat, ada manajemen dengan pengecualian,
ada yang manajemen pengecualian pasif dilakukan hanya jika standar tidak tercapai, ada yang namanya laissez-faire, yaitu melepaskan tanggung jawab dan menghindari pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kepemimpinan transformasional. Pemimpin, dalam hal ini pemimpin menginspirasi para pengikutnya untuk mengesampingkan kepentingan pribadi dan memiliki kemampuan mempengaruhi yang luar biasa. Pemimpinan transformasional ini memiliki karakteristik yaitu memiliki pengaruh ideal, motivasi inspirasional, simulasi intelektual, dan pertimbangan bersifat individual. Dari berbagai macam bentuk kepemimpinan yang ada tersebut, kita bisa melihat bahwa ada yang dinamakan sebagai kepemimpinan strategik, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, mempertahankan fleksibilitas, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan strategik yang diinginkan. Kepemimpinan strategik ini menjadi model teladan, mampu melibatkan seluruh sumber daya manusia dalam organisasi, dan mampu mempengaruhi perilaku seseorang secara efektif dalam lingkungan yang tidak menentu. Kepemimpinan strategik ini diperlukan untuk sebagai kunci meraih keunggulan bersaing dan keunggulan di atas rata-rata sebagai inti dari manajemen strategik, di mana kapasitas pemimpin puncak untuk menciptakan arsitektur sosial yang mampu menciptakan modal intelektual yaitu pengetahuan, keahlian, kekuatan otak, dan ide inovatif sangat-sangat diperlukan. Ciri dari kepemimpinan strategik adalah menentukan arah strategik. Pemimpinnya menentukan arah strategik. Pemimpin memanfaatkan dan mempertahankan kompetensi inti. Pemimpin mengembangkan modal manusia. Kepemimpinan mempertahankan budaya organisasi yang efektif. Kepemimpinan menekankan praktik-praktik etika dan menciptakan keseimbangan kontrol organisasi atau kendali organisasi. Sehingga secara umum ciri pemimpin yang baik juga bisa dilihat dari kejujuran, ada kemampuan memandang ke depan atau forward looking, kemampuan memberi inspirasi kepada bawahannya, dan kemampuan menjalankan tugas dan serta menjadi teladan. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini diperlukan untuk mengarahkan anggota organisasi agar bisa mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan elemen dari 7S yang sudah ada sebelumnya. Nah, kepemimpinan ini sangat tergantung dari yang utama adalah strategi yang ditetapkan. Di samping itu tergantung dari struktur, sistem imbalan, dan budaya yang ada di dalam organisasi. Kepemimpinan yang kuat dapat merubah budaya. Tetapi kepemimpinan yang tidak kuat, dia akan cenderung mengikuti budaya yang ada. Dari kepemimpinan ini nanti akan mempengaruhi siapa staf yang diperlukan dalam organisasi dan keterampilan apakah yang diperlukan dalam organisasi itu. Nah, karena pemimpin dalam organisasi mengarahkan komitmen untuk mencapai perubahan, maka ada 3 aktivitas utama yang saling berkaitan, yaitu perlunya klarifikasi maksud strategik, di mana pemimpin membantu pemangku kepentingan atau stakeholder meraih perubahan dengan mempersiapkan visi yang jelas yang diperlukan oleh strategi bisnis untuk menangani perusahaan atau organisasi dalam hal mengembangkan organisasi dan mengimplementasikan strategi. Dasarnya adalah strategi. Yang kedua adalah mengembangkan organisasi. Kepemimpinan akan membangun organisasi dengan membangun kembali, rebuilding, dan membuat kembali, remaking organisasi untuk disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan
strategi. Kembali lagi arahnya ke strategi. Yang berikutnya, kepemimpinan itu membentuk budaya perusahaan, yaitu melalui sistem hadiah reward, simbol, struktur, tim manajemen, manajer, dan sebagainya. Sehingga dalam hal kepemimpinan itu keberadaan, meskipun sudah ditentukan keberadaan kepemimpinan yang bagaimana yang ada di sana, tetapi tidak akan berhasil manakala tidak ada timnya. Kepemimpinan tidak bisa berjalan ketika hanya dilakukan sendirian. Sehingga perlu tim dalam organisasi. Yaitu ada lima anggota atau 5 elemen yang harus ada dalam organisasi agar kepemimpinan berjalan dengan baik. Yang pertama tentu saja pemimpinnya. Yang kedua ada penggeraknya. Yang ketiga ada kreatornya, ada yang sebagai komunikator, ada yang sebagai pemikir. Pemimpin itu sendiri ya harus memiliki pengalaman yang cukup sehingga mampu bersikap bijaksana dan menyikapi berbagai hal yang terjadi. Bijak dalam artian harus sabar, agak konservatif, tidak mudah bingung, dihormati anggota organisasi, dan pandai. Yang kedua, ada penggerak, yaitu orang yang mampu membuat sesuatu menjadi nyata. Seringkali penggerak itu memiliki sifat tidak peduli dengan status dan memperlakukan orang lain sama. Tidak dapat diintimidasi dan pandai. Yang ketiga, ada kreator, yaitu orang yang kreatif, memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, memiliki kreativitas yang mengagumkan, tetapi tidak harus orang yang pandai. Sehingga sangat diperlukan dalam organisasi. Yang berikutnya, yang keempat adalah diperlukan komunikator, yaitu sosok yang bersahabat, disukai semua orang, tidak ambisius, dapat dipercaya, tetapi tidak harus orang pandai. Yang kelima, elemen yang kelima, agar bisa mencapai sasaran, bisa melaksanakan strategi yang telah ditetapkan, perlu adanya pemikir, yaitu orang yang logis, mampu membaca situasi dengan baik, dan menyukai pertanyaan-pertanyaan yang baik. Jadi dari setiap elemen yang ada di situ, khususnya yang 4 dari 7S itu, ada struktur, imbalan, budaya, kepemimpinan, itu harus ditetapkan, diimplementasikan dengan dasar apa? Harus sesuai dengan strategi dan harus diikuti dengan atau penentuan staf dan skill yang tepat. Sehingga masing-masing harus ditetapkan dengan baik. Nah, kita kembali pada kaitannya dengan karena strategi menjadi hal yang kalau kita lihat di sini, bahwa strategi merupakan pondasi awal ketika terjadi perubahan organisasi. Artinya ketika strateginya berubah, maka elemen yang lain juga akan dapat mengalami perubahan. Kaitannya strategi khususnya ini kita bahas satu hal yang sangat penting, yaitu kaitannya antara strategi dengan budaya. Budaya menjadi satu hal yang diletakkan di tengah karena ini memiliki suatu hal yang memiliki karakteristik yang sangat luar biasa, karena budaya bisa berubah dan akan mempengaruhi hal yang lain. Tetapi budaya itu sendiri dapat berubah karena terjadi perubahan di strategi dan elemen yang lainnya. Dalam memanajemeni hubungan strategi budaya harus dilihat dari apa yang terjadi. Kita membuat potongan yaitu kesesuaian antara potensial dari perubahan strategi dengan budaya organisasi yang ada
dikaitkan dengan perubahan faktor-faktor organisasi penting yang diperlukan untuk implementasi strategi baru. Dalam hal ini ada 4 hal atau 4 pilihan yang harus dilakukan, yaitu jika perubahan faktor-faktor organisasi penting yang diperlukan untuk implementasi yang strategi baru itu sedikit, pada saat yang sama kesesuaian antara potensial perubahan strategi dengan budaya yang ada itu rendah, maka pada saat itu kita menetapkan manajemen berdasarkan budaya, mengikuti budaya. Pilihan kedua yaitu ketika diperlukan perubahan faktor-faktor yang banyak, sementara kesesuaian potensi perubahan strategi dengan budaya itu rendah, maka pada saat itu diperlukan reformulasi strategi. Sehingga di sini artinya siap-siap menghadapi perubahan jangka panjang sulit. Karena apa? Perubahannya banyak, tetapi kesesuaiannya dengan strategi itu rendah. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu jika perubahan faktor-faktor dalam organisasi itu sedikit, sedangkan kesesuaian potensial dari perubahan strategi dengan budaya organisasi itu tinggi, maka perlu adanya sinergi atau fokus pada meneguhkan budaya. Kesesuaiannya sudah tinggi antara strategi dan budaya, dan perubahannya pada faktor organisasi rendah, maka sinergi. Kita tetap mempertahankan budaya. Yang berikutnya, ketika kesesuaian potensial ini sudah tinggi, sedangkan faktor-faktor yang perlu perubahan itu banyak, maka kita bisa melakukan atau mengaitkan perubahan dengan misi dan norma organisasi. Itu yang terjadi. Oke, demikianlah bahasan tentang manajemen strategik, khususnya tentang proses manajemen strategi yang keempat, yaitu implementasi, di mana merupakan tahapan keempat dari tahapan berikutnya, yaitu misi, analisis, formulasi, dan implementasi. Sampai di sini, sampai ketemu di bahasan terakhir, yaitu tentang audit strategi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.